Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, semua dapat berkah. Amin. Amin. Apa kok? Amin pakai disuruh. Ya, mudah-mudahan semua kita dapat ilmu yang manfaat. Kalau ngomong di depan, di samping saya banyak guru, apalagi guru besar ya, pimpinan Majelis Nurul Mustafa, rada ribet, saudara trauma. Kalau beliau udah nyeret-nyeret saya kan viral tuh, diseret-seret ya sama beliau, masya Allah, viewernya naik, jadi subscribernya juga banyak dan juga monetisnya, duitnya juga alhamdulillah banyak semua. Nih para teman-teman YouTuber juga yang ngerekam juga nih, yang naik juga nih viewernya, bagi-bagi bang ya. Alhamdulillah malam ini kita kumpul hadir dalam rangka pengajian milad yang ke-6 Majelis Taklim dan Sholawat Darul Anwar. Ini bulan-bulan baik. Kita udah masuk sekolah yang namanya sekolahan Ramadan. Ini sekolah nih, ini madrasah. Ramadan ini madrasah. Maka banyak kurikulum yang kita ambil pelajaran dari madrasah yang namanya Ramadan. Yang pertama, kita belajar dari ibadah yang diwajibkan buat kita, yaitu puasa. Ini mah bukan ceramah nih, ini kultum, kuliah tunggu makan. Jadi gitu. Jadi apa yang kita ambil dari pelajaran? Yang kita ambil pelajaran pertama puasa. Ini puasa wajib buat orang yang beriman. Maka orang puasa itu dalam ilmu fikih syarat wajib puasa ada 4. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang nggak puasa itu orang kurang syarat. Bener ini cing. Ustaz, dia kan orang Islam itu kok gak puasa, barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, antepin. Tahu tak anak udah 2 masih belum balik aja, dia barangkali belum mampu, dia lagi sakit kali, makanya dia kagak puasa. Sehat Ustaz, orang sehat badan gemuk keker, ya berarti gila. Ya begitu aja dah kira-kira. Makanya puasa kita ambil pelajaran. Kenapa? Ibadah puasa ibadah yang beda dengan yang lain. Ibadah puasa ini ibadah sirriyah, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dilihat orang kok. Banyak. Sembayang orang pada tahu, kita zakat orang banyak yang pada tahu, pergi haji sekampung yang nganter, bener kan? Tapi puasa nggak ada yang bisa ngelihat, kita dengan Allah doang kok. Maka ibadah yang lain gampang dinilai. Kan ada aja orang ngomong, teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gua liatin sujudnya lama banget, sampai puyeng. Ada orang masih bisa nilai begitu tuh. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget, ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai bang. Nggak ada dah. Nggak ada teman kita ngomong, gue liatin RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep kok. Kenapa? Puasa beda dengan ibadah yang lain. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya puasa. Ibadah yang lain kagak bisa pura-pura. Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Ayo. Ayo dah pikir. Pura-pura sembahyang, ngadep kemana? Ayo. Pura-pura zakat, bayar pakai apa? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Kita tengah hari bulan puasa nih, masuk aja ke kamar, makan dalam kamar 2 piring.
keluar kamar jalan lemes-lemesin, mulut kita lelap, ngomong sama tetangga, lemes banget ini puasa, aku malam nggak sahur ini gua. Loh, orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Kenapa? Puasa paling gampang pura-puranya. Maka Ramadan membentuk karakter kita. Dengan puasa apa yang kita ambil? Pertama, puasa didik kita disiplin. Disiplin apa? Makan minum diatur, jangan dimakan. Kenapa? Belum waktunya. Barang yang halal siang hari haram, nggak boleh. Tempe emang halal po, siang hari haram. Kapan halalnya? Habis maghrib, bener kan? Es buah emang halal, siang hari haram, habis maghrib baru halal. Kolak halalnya habis maghrib, termasuk bini sendiri halal habis terawih maghrib. Nah, bocah kagak pengalaman lu. Habis terawih lamaan dikit, habis maghrib mah jalan-jalan doang lah. Assalamualaikum udah. Habis terawih lamaan, habis terawih po kalau diajakin maunya habis terawih aja. Bener bang. Ini pertama perintah puasa tuh, sahabat Rasulullah nyangkanya nggak boleh begitu siang malam. Pas puasa pertama kedua ada yang pada nyetuk di masjid pada kumpul. Gua malam gak nyanggup, gua nyelonong aja sama bini gua. Lah temennya yang atau nongol lagi, lah gua juga sama malam. Nah ternyata banyak turun ayat uhilla lakum lailatus siyami arrafatu ila nisaikum, dihalalkan buat kalian malam-malam bulan puasa begaul sama bini ente. Enggak ngapa-ngapa kalau malam, siang doang yang kagak boleh. Kalau siang malam kagak boleh, sebulan penuh botak, rontok rambut. Iya bibi ya. Nah iya, merontok sendiri. Hai gitu. Nganten baru. Ya elah bisa nganten baru. Wah, viral bib 7. Nih Masya Allah diajarkan tuh disiplin. Disiplin apa? Makan minum. Dari barang yang halal kita bisa terjaga, apalagi barang yang haram. Disiplin. Ini penting disiplin bang. Ini kita ngaji di Darul Anwar. Kalau disiplin insya Allah dapat ilmu banyak. Ini ada guru kita, guru Haikal, keren, ganteng, bajunya biru, KIB. Maaf itu. Ini Masya Allah, kita kumpul ngaji. Kalau disiplin kita masih ditongkrongin. Jujur aja dah, anak muda tengah malam naik motor lampu merah dia nyodok terus, di depan dibentin sama polisi. Prit, berhenti, siap berarti siapa? STNK? Ada pak, ada pak, ada. SIM punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Ngapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya. Saya kagak tahu ada bapak. Itu rombongan bocah ledok ditilang begitu. Makanya puasa ngajarin disiplin. Itu pertama, singkat. Yang kedua, puasa mendapatkan ilmu buat kita apa? Dengan puasa kita diajarin supaya jujur. Jujurnya di mana? Tengah hari kita sholat zuhur. Ini santri semua nih sholat zuhur kan ya? Sebelum sholat wudhu nggak? Wudhu, lagi wudhu ke kumur nggak? Wah, kalau ke kumur itu kita colong di kita juga, kita telan aja air, minum sedikit. Jangankan polisi, jangankan KPK, temen di samping lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Ternyata puasa ngajarin jujur. Ada orang, nggak ada orang, Allah tetap tahu. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jujur supaya hidup kagak hancur. Jujur. Nih jujur sekarang mahal. Bener? Andaikan mau jujur para pejabat kita, Indonesia enggak ada yang miskin warganya. Bener bang?
Makanya banyak yang pada makanin duit gituan. Duit sekarang hilang nih, dimakan tuyul 300 triliun lebih. Tuyul itu yang makan nggak kelihatan, dari kan tuyul. Masya Allah, luar biasa dijujur kita. Apalagi puasa ngajarin kita. Puasa ngajarin kita supaya sabar. Dari mulai imsak kita menahan lapar dan haus, sampai terbenamnya matahari, terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Nahan hawa nafsu, lapar, haus, kita tahan kuat. Maka disuruh sabar. Sabar ini terus diterapkan dalam kehidupan kita. Yang miskin sabar, belum waktunya. Jangan sampai jalan pintas dicari, pengen kaya buru-buru dia nyari jalan pintas, bininya suruh jagain lilin, dia ngayap tuh, pengen buru-buru kaya, lakinya ngayap, ada tembok dikoset, tembok orang dikoset, kalau temboknya udah diaci begini enak, masih mendingan lah baru dikamprot doang bang. Ya Allah, pada bakrak pantat. Masya Allah, jangan kita supaya apa? Diajarkan puasa sabar. Pejabat yang belum waktunya naik jabatan, naik pangkat, sabar dulu, tunggu. Pengen punya mobil mewah, sabar dulu. Makanya pejabat-pejabat PJ yang pada dilantik tuh semua nih se-Indonesia kudu baca doa. Seharusnya ketika dilantik jadi PJ harus baca doa apa? Doa mau puasa dong, niat nawaitu soma godin, puasa dulu. Mau pengen ini pengen itu, tahan puasa dulu. Jangan dilantik jadi pejabat baca doanya doa buka puasa, Allahumma lakasumtu, apa lagi dimakan digabres. Puasa nahan tuh. Siang hari barang yang enak apa aja enak. Puasa tuh siang hari ngelihat apa aja enak bang, niat ini enak itu enak, pengen ono pengen ini pengen, tempe basi sisa sahur masih enak dilihat. Makanya kalau orang yang puasa bukan karena Allah, beda ada dia puasa karena takut sama bini. Ada orang kampung saya puasa takut bini bang, bini galak banget. Puasa bang, malu mau bocah lu, udah tua banget kalau puasa lu, malu-maluin aja. Puasa, akhirnya puasa juga kepaksa. Sahur pertama makan kayak 2 piring, wah biar supaya nggak lapar. Illallah, oleng-olengnya jam 1 siang. Illallah, matanya putih semua udah, hitamnya di pinggiran dikit banget. Ya Allah, dia jalan ke dapur ngeliat sunlight kayak sirup margan, kebayang sama dia. Loh, ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma, dia mah comot udah oleng. Kayaknya puasa kalau bukan karena Allah, puasa ngancam. Apa aja enak, ini enak, itu dia beli, ini dia beli. Padahal ketika kita kepengenan di luar, Masya Allah luar biasa, ini enak, itu enak, ini pengen, itu pengen, semuanya pengen kita makan. Tapi ketika kumandang azan maghrib, Masya Allah, 3 butir korma, segelas air teh manis kita minum, hilang semuanya kepengenan yang kita pengenin siang hari. Bener? Masya Allah luar biasa puasa. Tuh yang ketiga. Yang keempat singkat, karena Habib udah ngeliatin saya. Nih ya. Puasa didik kita supaya peka. Apa? Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air begini rasanya haus. Ternyata nggak enak lapar, ternyata nggak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri kita. Bagaimana saudara saya yang tiap hari merasakan lapar dan haus, siang malam dia merasakan lapar. Bukan hanya di bulan Ramadan, tidur di pinggir-pinggir jalan, tidur di kolong-kolong jembatan, dia merintih kelaparan. Ini yang mesti peka dalam diri kita. Ya Allah, ternyata nggak enak jadi orang miskin. Ya Allah, ternyata nggak enak jadi orang susah. Begini rasanya lapar, nggak enak. Timbul kepekaan supaya apa? Dalam puasa kita pengen berbagi dengan yang lain. Hari ini Darul Anwar membuktikan anak-anak kita yang tampil tadi bang di panggung ini anak-anak yatim yang doanya langsung menembus aras.
sumpahnya yatim toker, bahkan doanya yatim, jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi sama mereka, nyantunin yang punya duit, jangan pelit, jangan medit, oret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang kalau udah pantat kuning bol nonton udah parah tuh orang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, terus saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, palanya aja kerepuk, kucing melongo nungguin pala, orang sisain ke. Ya Allah, pagi ibu-ibu masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua, kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit. Jangan begitu, berbagi. Hidup enak adanya orang lain, hidup enak adanya orang lain. Disebut kaya, ada yang miskin kok, bener. Memang udah diatur itu, mau udah qadratullah, udah qadarullah. Bu, miskin kaya udah diatur semua. Emang dibilangin, udah jelas sama engkau ngaji Roma Irama. Ada dalam liriknya tuh, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ya Allah, kok ngaji Oma. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Itu sonata Femina. Yang nyautin begitu tuh, itu udah jelas Bang. Semuanya kita jangan mentang-mentang atasan enggak mau nengok ke bawah. Ada atasan karena ada bawahan, enggak sembarangan disebut atasan. Ada bawahan, enggak mungkin disebut atasan kalau enggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, enggak ada bawahannya, Bang, diselepatin bocah. Ini saling perlu. Kita hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini, ada abang-abang, empok-empok yang dengerin. Empok-empok, abang-abang ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu, bukan penceramah yang hebat. Mentang-mentang ceramah, sombong banget penceramah kiai. Enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai sahur, sampai imsak saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu Ustaz udah lama begitu lah, PA ngomong diri. Hidup enak adanya orang lain. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita semua saudara. Ayo dengan kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan, hidup saling berbagi, insyaallah bakal aman. Pelajaran yang kita ambil dari Ramadan, sekolah yang kita ambil, ilmu yang kita ambil dari sekolah Ramadan, yaitu puasa, jujur, disiplin, sabar, dan insyaallah bisa peka dalam melaksanakan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Kita kepengen semuanya siang malam melaksanakan ibadah 1 bulan di tempat kita, dilebur dosa kesalahan kita lebur kepada Allah. Agar apa? Agar hubungan kita kepada Allah baik. Keluar Ramadan dapat titel, dapat kelulusan dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Kita semuanya para pejuang-pejuang Ramadan, kita pengen keluar Ramadan dapat Idul Fitri, bukan sekedar lebaran. Sebab apa? Lebaran beda dengan Idul Fitri. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh ngikutin lebaran. Ustaz, dia kan nggak pernah puasa, saya lihat boleh ngikut lebaran. Lah boleh, timbang lebaran. Dia nggak terawih itu saya lihat boleh. Lah boleh, timbang lebaran. Kadang yang agak puasa kagak terawih, lebarannya getolan dia kok.
lebaran kurang seminggu pakai ngomong ya Allah kagak kerasa ya tahu-tahu lebaran ya lu kagak puasa. Kita yang puasa berasa banget tuh ya. Tengah hari kita puasa, siang malam kita capek-capek terawih dari jam 2 udah dibangunin sama bocah. Gua itu rombongan bodreksin bangunin dia di masjid-masjid pegang hadro pentuman apanya digedikin mau dia bangunin sahur diomelin bangunin kesiangan sahur ayo kita sahur jam 2 udah keganggu kita berisik banget jam 2 bangun masak empok nyiapin ya enggak subuh habis subuh empok lihat empok yang paling capek banget nih iya empok yang paling capek banget bulan puasa ya Allah subuh lihat tumpukan pakaian kotor tuh banyak buat direndemin dulu dinyapu jangan ngepel nyuci piring ya Allah rendemin 1 jam istirahat jeda darus ya Allah diapain lagi udah kerendeman kelamaan dah kebau ya cuci ya kocakin dulu ya jemurin ya kok lama nyuci jam 12 udah bangun lagi sholat juga gue lah sholat bismillah johor dia nyari mikir terbuka pakai apa nih laki gua anak gua dia nyari lagi ngayap naik motor Mio gua ilah Mio kan joknya pendek sambung lagi sama dia 3 pakai papan tumpuk buat anak dia aja keliling ya Allah nyari makanan ngabuburit maghrib tiba begitu capek baru ngaso sebentar udah adzan isya lagi terawih lagi emak paling capek gua apa mah enak banget dia mengarang-arang masuk tidur aja ya kok bangun bang benar belum bangun lo ntar jatuh dipatok ayam lakinya ngomong emang ayam gue ngempanin salah kok nanya begitu ya lo kerjaan lo tidur mulu bang lo bagus tidur aja kerja apalagi yang lain begitu tidur aja kerja iya makanya luar biasa kok capeknya kita siang puasa malam terawih tadarus qiyamul lail ini semua kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita keluar Ramadan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepengen dapetin Idul Fitri bukan sekedar lebaran. Kadang yang kagak puasa kagak terawih lebaran paling getol subuh malam takbiran belum mandi Allah guyur semua tuh minyak wangi THR dari RT pakai kainnya juga keset mereknya juga pakai aja udah pojokan masjid jam 5:30 udah nongkrong dia hidup pakai takbiran nangis lagi di pojokan Allah Akbar malaikat negor lu ngapain nangis mang lah terawih kagak puasa kagak pakai hidup nangis yang begitu boleh dapat lebaran doang tapi nggak sembarangan dapetin Idul Fitri siapa nih kita udah tengah malam masih duduk aja di pengajian nih kita dong jam 12 kurang 5 menit ini 5 menit lagi udah ganti hari dari tanggal udah ini ceramah terpanjang acara dari hari Kamis sampai hari Jumat paling panjang ini acara 12 lewat doa ya mampu guru kita udah ini aja mudah-mudahan Majlis Darul Anwar ini ke depannya semakin solid eksis amin yang mudah-mudahan ayo kumpul di pengajian makin lagi udah mumpung masih muda yang tua ngaji juga jangan mentang-mentang yang muda doang disuruh yang tua juga jangan pakai alasan dan nenek ngaji ntar apa lagi men nenek men ngajong lah jangan pakai alasan ngaji nenek men cerai kali ngaji kumpul nggak ada ruginya kita kumpul ngaji dosa-dosa kita dirontogin ngaji kagak ada batas waktunya kita ngaji nggak ada batasan waktu kita ngaji makanya ngaji kalau kita ngaji insya Allah dapat ilmunya manfaat kalau soleh bareng-bareng kan enak bener kalau pinter bareng-bareng kan enak duduk bareng sama guru kita saya yakin alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama duduk kalian bersama alim ulama dengarkan fatwa nasihat para alim ulama mudah-mudahan itu aja Habib udah colek-colekan insyaallah ya